Pada saat memasang perla itu kalau pasiennya tidak sadar itu yang jauh dari kita dulu, karena kalau nanti kamu gini kan melondong pasiennya. Jadi makanya yang jauh dari kita dulu, sehingga pasiennya itu disuruh ke kita pegang, biasanya begini yang pegangnya ya, ini kan ya, kemudian kita kemudian baru pasiennya yang sebelah sini kita. Oke, kalau sudah, kita menyiapkan alat, pastikan siap alatnya sebelum kita menggunakan spoon. Ya, pastikan alatnya siap. Pertama kita keluarkan cicingnya dulu ya. Cicingnya kita keluarkan. Kita siapkan cairan yang akan digunakan. Karena ini pekat ya adik-adik, makanya kalau untuk rawat luka itu sudah ada prosentasenya sendiri, tapi ini kebetulan dia yang pekat, jadi kita bisa campur dengan rawat luka sendiri, kita bisa langsung gunakan tanpa dicampur. Kalau nggak dicampur, asli dia akan panas di kulit. Oke, kemudian kita siapkan pinset, akan kita gunakan nanti. Harusnya ada gunting ini ya adik-adik, ada gunting steril. Kita potong ya, kita potong bagian tengahnya adik-adik. Itu kalau enggak kita tata dulu. Kita potong ya adik-adik pada bagian tengah, sehingga nanti biar bisa masuk ke dalam sela-selanya itu. Susah. Kenapa susah? Karena ya tumpul. Itu juga pakai tangan ya. Tapi nanti nggak boleh pakai tangan ya. Oke. Jadi nanti seperti ini ya dia cara memotongnya. Oke, potong aja bagian tengah ya. Oke, kemudian kita siapkan kasa yang lain untuk siap, baru kita melakukan pelepasan dari ini. Kita taruh bengkok dekat dengan pasien. Kita sudah siap semuanya. Talinya kita siapkan.
pematangannya adalah steril, sehingga kita hanya boleh memegang bagian dalam ya. Kalau ini boleh pegang, boleh ya. Tapi kalau ini enggak. Ini hanya boleh bagian atasnya aja. Oke. Kalau dalamnya boleh ya? Boleh. Kalau luarnya ya tidak boleh. Gitu. Kemudian kita ambil pinset, kita buang. Nah ini kita buang ya adik-adik. Kemudian kita buka balutan. Semudahnya kita mau ngambil dari sana dulu atau dari kita dulu, yang penting mudah dijangkau. Kita lepaskan dulu talinya. Sudah ya, kita harus ingat-ingat pinset yang kita gunakan ke pasien. Tidak boleh digunakan untuk mengambil kasar ya. Pertama kita berarti ngambil kasarnya ganti pinset. Kemudian kita bersihkan adik-adik dengan menggunakan NaCl terlebih dahulu. Kita gapit yang atas, kemudian kita gapit yang bawah. Begini ya. Ingat yang ke pasien tadi yang saya bersihkan searah jarum jam. Nah, kalau adik-adik merasa yang sebelah sini masih bersih, maka bisa dibalik, putar searah jarum jam. Oke, sudah kita buang. Kemudian kita ngambil kasa yang baru ke NaCl, sama seperti tadi, dikapit atasnya dan bawahnya. Sisi satunya boleh digunakan searah jarum jam. Kemudian kita buang dan kita bersihkan dengan NaCl. Membersihkannya jangan pelan-pelan ya, harus cepat. Karena kalau pas masih lukanya nggak apa-apa adik-adik. Yang di kanulnya harus cepat-cepat karena dia harus diganti dengan kanul yang baru. Oke, kita bersihkan. Oke, sisi satu. Oke. Kalau sudah, maka tadi kita harus buru-buru untuk mengambil kanulnya. Kanulnya kita ambil adik-adik. Kita harus buru-buru menggantinya dengan yang baru. Nah, ini sepanjang ini adik-adik. Kalau tadi katakanlah kita mau saksen, ininya nggak ada, itu hanya sekian. Nah, makanya saksennya adalah sebelumnya. Kita masukkan. Ya, sudah. Setelah itu, setelah selesai dari sini adik-adik, kita langsung kasih kasa di antara lubangnya tadi ya. Nah, kita kasih kasa. Ini bisa adik-adik lebarkan atau tidak, terserah sesuai dengan kondisi pasien. Atau mau dilipat ini juga bisa.
gini ya. Nah, kemudian kalau sudah itu kita biarkan terlebih dahulu. Kemudian kita taruh di sini. Sudah. Kemudian kita bantu dengan talinya terlebih dahulu ya. Jadi bisa plasternya, bisa talinya dulu. Senyamannya kita seperti apa. Karena ketika nanti kita mau ke tali itu kita masih pakai handscoon. Tapi kalau plaster kita susah pakai handscoon dengan pemasangan plaster ya. Oke. Nah, setelah ini sebelum kita lakukan pemasangan dengan tali, sebelumnya harus sudah dipompa ya, dipompa terlebih dahulu ya. Cara memasang talinya adalah dari belakang adik-adik. Nah, kalau misalnya ada wingnya, jadi biasanya itu ada wingnya deh, kanan kiri, seret itu lubang. Sehingga kalau lubang nanti masukkan talinya satu persatu, kanan sendiri, kiri sendiri, untuk supaya dia itu nggak geser-geser. Tapi kalau nggak ada, maka caranya adalah ini, tali ini, yang satunya ditaruh di atasnya sisi satu, kemudian yang ini dilingkarkan, ya, dilingkarkan, kemudian di sisi satunya. Nah ini kan ada wing satunya. Nah setelah itu baru diikat. Akan lebih, nah sehingga dia sudah nggak gerak-gerak ya. Setelah itu baru diikat yang mudah untuk dibuka kembali gitu ya. Oke. Sudah, baru kita pasang. Nah, biasanya kalau yang tadi Bu Ade sampaikan, kalau misalnya dia itu wingnya itu bisa berdiri sendiri-sendiri, adik-adik bisa pasangnya terakhir setelah pasang plaster. Tapi kalau kondisi seperti ini, karena adik-adik harus menjaga dari, karena dekat sekali kalau seperti ini, dekat dengan lubang, ya kan? Kalau misalnya tangannya tidak steril, nanti takutnya malah menyebabkan infeksi. Oke. Ini agak rumit kan jadinya ya, ya enggak? Iya. Nah setelah ini adik-adik harus cek saturasi oksigen pasien dengan oximeter. Entah itu oximeter yang manual yang langsung ada di layarnya, atau dia tersambung dengan monitor untuk mengidentifikasi apakah dia membutuhkan bantuan oksigen atau tidak. Kemudian pada bagian luarnya, kalau dia terpasang oksigen tidak perlu ditutup, tapi kalau tidak terpasang oksigen dia perlu ditutup. Kenapa? Kenapa? Karena dia masuk ke paru.